Kalau pinjaman kan biasanya kan cicilan sebulan sekali. Iya. Ini 15 hari harus bayar. Terus kalau nggak dibayar berbunga lagi. Boro-boro berbunga. Lo jatuh tempo besok. Hari ini udah diteror sama WhatsApp. Bahkan sampai ini kejadian ada juga yang dikirimin gambar porno. Kepala lo, kemudian ditempel muka, istilahnya bodinya Miyabi gitu kan. Kemudian dijual, ya kan, dijual open BO untuk bayar pinjaman ini. Gimana cara mengamankan data kita dari aplikasi pinjol sih? Kan suka dapat SMS lah, WA lah, segala macam. Yang mungkin mereka dapat kontaknya gue dari teman-teman yang minjem kan? Bad newsnya adalah nggak bisa. Nah sekarang pertanyaan gue, kalau misalnya pinjaman, anggapnya ada yang udah pinjaman pinjol, lunas, data kita terhapus nggak sih? Nggak, diteror. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Kristinali di channel Kristinali juga. Nah sekarang gue lagi bareng Roy Sakti. Roy Sakti ini pernah gue interview 2 tahun lalu, bahas kartu kredit. Kali ini kita mau bahas mengenai pinjol, pinjaman online. Pinjol dari sisi mata seorang Roy Sakti deh. Pinjol ini dalam prakteknya, ya kan ada yang ilegal, ada yang legal. Oke. Ya, ada yang ilegal, ada yang legal. Nah, yang legal pun sebenarnya kelakuannya yang ilegal juga banyak. Ya, kelakuannya ya. Kemudian yang ilegal, kadang-kadang yang legal juga punya anak perusahaan yang ilegal juga. Nah, kemudian banyak sekali pelanggaran terjadi di pinjol nih, yang gue nggak ketemu kalau di kartu kredit. Nggak mungkin bank itu kemudian melakukan tindakan di luar instruksi dari OJK, nggak mungkin sekali. Tapi di pinjol itu banyak kejadian. Contoh ya, salah satu pinjol legal yang iklannya bisa jadi kalian ini lihat, nggak, kadang-kadang lu lihat video ini juga iklannya iklan pinjol itu kan, nah paling banyak gitu ya. Nah itu gue ngomong ada pelanggarannya adalah apa? Dia ngiklan, pinjam 10 juta, bayarnya cuma sekian gitu. Kesannya murah. Iya, gue sering banget liat iklan kayak gitu. Pinjam 10 juta, bayarnya 10 juta 600 gitu kan. Ya cing-cengli lah ya. Iya, cuma 600 ribu doang gitu kan. Tapi yang terjadi adalah apa? Begitu lo install aplikasi, lo masukin data, tiba-tiba uangnya ditransfer. Tanpa kita sebut nominal yang kita mau pinjam? Ya, tiba-tiba transfer. Oke. Berarti misalnya gue... Kita kan memang request berapa ya? Request, oke, ada request. Tapi tiba-tiba ditransfer. Transfernya terserah dia. Kadang-kadang lu masukin 5 juta, jadi dia itu mentransfer bukan dari yang lu minta, tapi dari analisanya dia. Cara dia nganalisanya gimana? Kontak phone book. Jadi kan dia nyedot. Nah, jadi kan begitu dia lu masukin data del, mereka itu servernya nyedot kontak lu semua. Kontak phone book, percakapan, bahkan kalau yang ilegal sampai foto-foto juga. Dari situ dia mengelola data itu, bagusnya dikasih berapa gitu. Oke. Nah, tiba-tiba lu dikasih duit ya, kadang-kadang belum confirm ya, tiba-tiba ditransferin. Baru setelah itu dikasih totalan yang literally jauh beda dengan iklan. Kalau pinjaman kan biasanya kan cicilan sebulan sekali. Iya. Ini 15 hari harus bayar. Terus kalau nggak dibayar berbunga lagi. Boro-boro berbunga. Lo jatuh tempo besok. Hari ini udah diteror sama WhatsApp. Diteror. Padahal belum tentu kita telat. Belum tentu kita telat. Udah diteror, ditelepon sampai apa-apa. Sampai kadang-kadang sampai terornya itu dari yang bahasa yang halus sampai yang super kasar. Bahkan sampai ini kejadian ada juga yang dikirimin gambar porno. Kepala lu, kemudian ditempel muka, istilahnya bodinya Miyabi gitu kan. Kemudian dijual, ya kan, dijual open BO untuk bayar pinjaman ini. Itu. Kemudian dia ngancam. Jadi ngancamnya itu pakai kayak gambar porno, orangnya badannya siapa, mukanya muka kita. Iya. Terus disebarin ke semua kontak. Dia ngancam. Lo kalau nggak bayar, ini gua sebarin nih ke semuanya. Pernah nih kejadian di kantor gua itu tiba-tiba gua dikirimin foto karyawan gua, terus ternyata semua orang tuh dikirimin foto karyawan gua, terus dibilangnya ini apa sih, Anu punya hutang sekian. Biasa gitu, punya hutang sekian atau melarikan uang perusahaan. Udah gitu kan. Kemudian terindikasi penipuan, macem-macem deh gitu. Iya, sampai akhirnya ketika gua tanya ke dia, lu emangnya ada ngeklik apa atau apa?
Terus dia bilang kan di situ tertulis katanya 4 juta kan. Iya. Gak ada yang masuk ke mutasi saya, Bu. Nah, angkanya, Bu. Jadi gini, Angkanya. ini cerita pinjol ya yang mungkin orang-orang tidak tahu. Jadi kadang-kadang orang pinjol itu kan karena penghasilannya kepepet. Iya. Ya. Which is kebanyakan UMR. Iya. Ya, UMR lah. Mungkin 3-4 juta. Nah, ketika dia minjem, pasti dia kan pasti ngitung. Nggak mungkin orang UMR kemudian nggak ngitung. Beda kita. Iya. Kita gesek nggak ngitung nggak apa-apa, spare duit masih banyak lah, bayar itu kan dia pasti ngitung. Nah, problemnya adalah ketika dia ngitung kan dia ngitung pas nih, gua sanggupnya bayar 1 juta. Nah, kemudian begitu dia iseng-iseng isi, jebret, tiba-tiba ditransferin. Begitu ditransferin baru dia tahu totalan. Ini kan nggak cengli banget. Jangan memandang korban pinjol itu 100% pelaku, dia itu juga korban. Gitu. Nah, selama ini kan orang stereotip adalah korban pinjol pelaku. Lu mah orang nggak bisa ngatur duit lu, gitu kan. Dunia begitu kan. Lu mah orang ini kan nggak bisa pegang duit, nggak bisa apa. Nah, problemnya mereka itu korban sekarang. Dan itu sudah diakui pemerintah. Nah, yang terjadi adalah apa? Which is dia punya spend untuk bayar 1 juta, tiba-tiba dibegituin. Tahu-tahu tagihannya, tagihannya 1,7 harus 1,7 per bulan. Nah, pertanyaan ini yang bahaya nih, ya Iya. kan? Bingung toh, mereka kan panik. Iya. Wah, gua harus bayar 1,7 bagaimana nih, gitu kan? Nah, ini yang bahaya. Nah, panik, tidak komunikasi, takut ngomong apa segala. Yang terjadi adalah apa? Dia harus bayar 1,7 dari mana? Dari minjem pinjol yang lain. Jadi pinjol dibayar lagi dengan pinjol. Dan itu kalau sudah begitu diterus-terusin del, wah udah puluhan pinjol APK. Dan akhirnya yang terjadi adalah apa? Masa depan dia hancur. Kita sebagai pelaku usaha, ini kita berbicara bukan korban ya. Kita berbicara kita bosnya lah ya kan. Yang punya karyawan Ya, ya kena. yang punya karyawannya ya. Gue ngomong pada para pengusaha apa segala bahwa lu harus aware, edukasi. Jangan cuma diam aja, edukasi. Kalau gue di kantor gue, gitu kan, gue edukasi. Kalau teman-teman kena pinjol, begitu pinjol pertama, ngomong. Apapun tuh kesalahan gue ampunin. Jangan sampai kamu menyelesaikan pinjol satu untuk nambah pinjol, cari pinjol 2. Nah, jadi ini juga harus berlaku ke semua perusahaan. Kita sebagai bos, ya kan, kita itu punya kesempatan untuk menghentikan lingkaran setan ini. Jangan sampai dia minjem pinjol lain. Nah, itu. Pinjol lain yang ada gue yang kena telepon. Nah, itu. Nah, akhirnya Pak, kalau gue punya gini, ada preventif, ada penanggulangan. Kalau ini kan penanggulangan. Kena, ya udah kita cover aja deh. Kita ada budget untuk cover pinjol. Nanti yang dipotong dari gajinya dia. Ya. Yang nggak banyak sih, nggak mungkin orang pinjol sampai 10 juta, nggak mungkin lah. Pinjol cuma 2 juta, 3 juta. Tapi setelah itu dia udah selesai. Ya, lu nyelamatin karir seseorang, lu nyelamatin hidup seseorang. Yang gua saranin kepada mereka adalah bagaimana lu bisa self defense. Lu sebenarnya bisa membentengin hal-hal itu terjadi. Ya. Nah, caranya bagaimana? Nomor 1 ya, caranya adalah 1, jangan iseng-iseng ngisi HP. Jadi kan nih, iklannya mereka itu mancing Anda untuk opt-in. Jadi iklannya dia loh, lu mau lihat limit pinjaman lu, cek aja sekarang. Nah, padahal begitu lu isi data lu sana, dia bisa langsung transfer. Jangan kepo ngisi, pokoknya jangan ngisi walaupun belum dikirim ya, karena banyak kasus begitu. Gue tuh belum approve tapi udah transfer duluan. Nah sekarang pertanyaan gue, kalau misalnya pinjaman, anggapnya ada yang udah pinjaman pinjol lunas, data kita terhapus nggak sih? Nggak, diteror. Tetap diteror. Diteror untuk pinjam lagi. Intinya adalah lo begitu masuk data lo ke sana, nggak ada ceritanya hidup tenang. Pemerasan, kita ngomong ini udah pemerasan. Makanya sampai yang stres, bunuh diri apa segala gitu. Sebenarnya kan lawan pinjol kan simpel. Kalau orang Jawa itu bilang rai gedek lah. Apa tuh rai gedek? Muka tembok lah udah. Okay. Pokoknya lu bebal aja kan. Ya nggak apa-apa gitu loh. Karena kan tanpa jaminan nggak ada anu. Tapi kan yang ya lu punya karyawan yang pendiam apa segala, tiba-tiba diancam kayak gitu. Terus orang tuanya tahu, tetangganya tahu. Kan dia ini apa ya, imajinasinya kan yang bermain. Akhirnya bunuh diri kan karena kan imajinasinya bermain. Iya. Wah, ini kalau ini tahu gimana. Nah, sekarang kan pinjol ini berarti ada yang legal dan ada yang illegal kan. Pemerintah oke lah, dia bisa memberantas yang illegal. Nah, gimana dengan pinjol-pinjol yang legal tapi kelakuan ilegal? Kelakuannya ilegal. Nah, ini makanya ini kenapa gua terus bersuara. Iya. Ya, kenapa gua terus bersuara? Kenapa gua terus up di sosial media, di TikTok apa segala kelakuan si legal yang
kelakuan ilegal. Supaya pasti pemerintah bisa ngambil tindakan. Karena kan harus dijewer sebenarnya mereka itu kan harus dijewer. Lu nggak boleh kayak begini, kayak contoh ya kan. Harus ada peraturan bahwa tidak boleh mentransfer sebelum ada persetujuan dari yang peminjam gitu loh. Kalau masalah besaran bunga, gua ngomong plus minus lah gitu loh. Kalau lu tahu mahal dan kemudian lu oke kan, why not? Ya, kita lihat yang dari sisi situ aja. Nggak semua pinjol jelek. Ada pinjol-pinjol yang literally masuk akal, make sense, dan itu adalah produk teknologi. Kadang-kadang ada orang yang tanya, ya pinjol itu kan versi jeleknya kan. Sebenarnya kan kayak kerennya pay later itu kan ya pinjol juga, karena pinjol kan pinjaman online. Ketika Anda meminjam dengan media online, maka itu namanya pinjaman online. Semua kan sekarang beralih bank digital ya kan. Kemudian ada Gojek juga ngeluarin pay later apa segala. Yang which is mereka kalau sesuai dengan aturan itu make sense. Ngomong kayak Shopee Pay Later, kemudian Traveloka Pay Later ya, Kredivo, merek nggak apa-apa kan, bagus kan ya. Mereka ini salah satu contoh-contoh pinjol-pinjol yang sesuai aturan gitu loh. Tapi data kita? Nah, data itu masalah kacau juga sih data itu. Problemnya adalah gini, untuk cair, lu harus nyertain data kita. Seremnya gitu nah kan? Itu. Nah artinya kan kalau kesepakatan udah ada di awal ya sudah. Itu kalau misalnya anggaplah katakan gue cuma pernah menggunakan katakan pay letter apalah yang secara legal, tiba-tiba data gue tersebar ke pinjol-pinjol yang nggak jelas. Terus ya mungkin kayak kasus karyawan gue, tau-tau kok gue dibilangnya minjem ini padahal gue nggak berasa minjem, nggak ada mutasi masuk. Nah itu pinjolnya sekarang berarti dengan pemerintah mengeluarkan aturan itu udah bisa dituntut secara pidana? Masih belum. Dia cuman jadi gini, sekarang ini pemerintah cuman bisa menutup pinjol yang ilegal. Yang legal belum ada, setahu gue ya, belum ada tindakan apa-apa jadi yang legal. Ya itu kan fase 1 ilegal dihapusin ya kan. Mungkin kita nggak tahu fase 2 nanti yang legal mulai diatur gitu loh. Jadi kan perang kan ya lawan habisin kan satu-satu, nggak tiba-tiba langsung semua. Gue juga kan ada posting di Facebook gue ya, gue kayak bilang mau bahas pinjol nih dengan Roy Sakti nih. Nah ada beberapa yang titip pertanyaan lah. Jadi ada yang nanya seperti ini, kenapa OJK tahu kalau OJK tahu ada pinjol ilegal, tapi kok kayak seolah-olah tutup mata dan tutup telinga. Berbagai aduan dari nasabah juga tidak mengusik OJK untuk menindaklanjuti. Nah jadi gini, yang kita harus pahami bahwa OJK itu punya tugas dan wewenang. Nah problemnya adalah wewenang OJK adalah mengawasi dan kemudian nutup. Jadi dia itu cuma bisa nutup, yaitu dengan memblokir situs, ya. Sama kayak trading itu kan memblokir situs ya. Dia tidak ada wewenang untuk nangkep. Itu kan wewenang polisi. Artinya kan dia kalau mau sampai nangkep, sampai namanya apa, itu kan harus lintas kepolisian apa segala. Makanya baru ketika Pak Jokowi, Big Boss, ya kan Big Boss ngomong, jebret. Kemudian Pak Mahfud MD, dia kan udah big boss yang ngomong. Nah, baru yang lain baru bisa koordinasi. Baru ini kan sudah mulai ditindak. Jadi, itulah kenapa pemerintah itu before Pak Jokowi ngomong sama setelah Pak Jokowi ngomong, ya beda. Beda lah ya. Kalau sekarang udah ditindak, tapi yang ilegal. Nah, problemnya kan kalau yang legal kan mereka sudah masih punya dasar hukum. Pelanggaran-pelanggaran pun, ya makanya tugas gua adalah untuk mensuarakan bagaimana yang legal ini bisa berjalan sesuai aturan. Nah sekarang gimana kalau misalnya kayak gue yang diteror nih, padahal bukan gue yang minjam. Nah ini pertanyaan bagus nih ya. Cara ignore-nya ini lah. buat teman-teman yang merasa tidak utang, kemudian tiba-tiba diteror, dimaki-maki pinjol, gara-gara si A, si B, si C yang literally lu bisa kenal, bisa nggak kenal itu, ya. Karena ada orang nge-save nama lu gitu, ya. Nomor 1 yang Anda harus pahamin adalah jangan dijawab, ya, jangan dijawab. Semakin Anda jawab, semakin Anda ladeni, dia akan semakin menjadi-jadi. Jadi, kenapa kok nggak dijawab? Karena begini, kita lihat dari sisi pinjolnya ya. Misalnya lu macet, gue narik data dari lu. Saya ada 200 kontak. 200-nya kan gua blast, jebret. Nah, dari 200 kontak yang nge-blast, yang respon literally mungkin 10%. Ya. 20 orang lah. 20 orang yang respon. Kan belum ada hasil. Fase gua akan blast lagi ke yang lebih intens, kayak orang iklan yang respon di retargeting. Iya.
Jadi yang 180 di-ignore. Iya. Ya, yang respon tambah di ini karena tujuannya adalah apa? Dia respon terus kan, emosinya ningkat supaya lu marah sama yang minjol. Iya. Artinya lu diadu domba gitu loh. Itulah kenapa ketika ada yang kayak begini paling bagus diabaikan, nggak usah dibahas. Nah sekarang mungkin pertanyaan gue buat mereka yang sudah terjerat pinjol. Oke. Itu kan tadi lu ada mention juga di YouTube, pernah lu jelasin cuma dengan modal Rp50.000. Iya. Setidaknya harga diri lu nggak jatuh-jatuh banget lah. Itu gimana tuh? Oke, jadi gini teman-teman ya. Jadi kalau Anda sanggup bayar ya bayarlah gitu ya. Cuman kan yang saya berbicara itu adalah kalau sudah terlalu gede apa segala. Ya, kita lihat dari secara hukum bahwa pinjol itu tidak ada konsekuensi hukumnya. Ya, karena itu kan tanpa jaminan. Sebenarnya modal 50.000 itu untuk beli pulsa. Ya. Jadi gini, detail bisa lu ke YouTube gua ya, tapi di sini literally aja ya, gampang ya. Intinya kan kita udah tahu bahwa lu kalau tidak bayar pinjol tuh dia akan neror kontak yang ada di HP lu. Artinya kan datanya ada di HP lu gitu kan? Iya. Artinya sebelum mereka pinjol tuh neror mereka, lu minta izin dulu gitu loh. Jadi emang urutannya tuh pinjol itu pasti neror kita dulu suruh bayar. Ya. Kalau kita kayak cuekin atau itu Dia mereka akan baru nyebas. neror, nyebar. Makanya kita Sebelum sebar duluan gitu. Jadi gue broadcast ke semua kontak gue. Kalau gue ya lagi kena jadi masalah gini kan, pinjol lu gitu. kasih copywriting yang bagus lah. Ya, iba-iba dikit lah. Teman-teman, saya terjerat pinjol dengan alasan bla 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 bla. Entah bener apa enggak, pandemi juga. Nanti kalau ada yang debt collector neror apa segala, tolong diabaikan. Jangan dibalas. Jangan dibalas. Dah gitu aja. Ya, dan kita doa yang terbaik lah. Iya, doa yang terbaik. Kan sebenarnya kan itu nggak masalah kalau tiba-tiba gua WhatsApp begitu kan lu lihat, wah ini kasihan nih. Justru kan kasihan. Tapi pinjol ini juga tadi gue ada baca komentar-komentar mengenai pinjol ya untuk dibahas di sini. Ada juga yang sampai bilang gini loh, temen gue udah lunas Ji bayar pinjolnya, tiba-tiba ditransfer dana lagi. Nah itu makanya saya ngomong. Padahal dia nggak minjem. Ya makanya pinjol ini nggak bakal lunas. Jahatnya pinjol tuh nggak bakal lunas, either lu bayar ataupun tidak bayar. Ketika lu bayar lancar, lu akan diteror lagi untuk dipinjemin lagi, maksanya tuh beneran ya. Kadang-kadang udah ada data lu tinggal transfer. Ya ada kadang beberapa case tiba-tiba transfer aja karena nggak ada hukumnya. Berarti ini yang ilegal kan? Legal pun juga kayak begitu. Ada beberapa legal. Ada beberapa legal yang seperti itu. Oke. Nah tapi kan sekarang yang legal ini juga ada izin OJK kan? Iya. OJK juga kayak lepas tangan apa karena nggak ada pelaporan juga tuh bagaimana sih? Atau yang tadi lu bilang mereka cuma bisa bantu nutup portalnya doang? Nah jadi gini. Kalau untuk yang legal, sementara masih belum ada tindakan. Nah, belum ada tindakan atau tidak ditindak itu dua kasus yang berbeda. Kita harus ngelihat ke depan karena sekarang lagi ngurusin yang ilegal. Jadi dia lagi berantasin yang ilegal lagi diberantasin. Del. Semoga kedepannya yang legal juga ya SOP-nya dijelasin. Nah, makanya gua posting selalu masalah pinjol yang legal ini di TikTok gua supaya tetap ini viral gitu. Karena kalau enggak dilupain nanti kelakuannya balik lagi. Yang bahaya itu kan itu. Jadi kita ini udah didukung pemerintah, Pak Jokowi, kemudian Pak Mahfud MD bilang, ini kesempatan. Jadi kita harus tetap menjaga ini supaya yang legal pun juga lu harus ikutin aturan gitu loh. Gimana cara mengamankan data kita dari aplikasi pinjol sih? Kan suka dapat SMS lah, WA lah, segala macam. Yang mungkin mereka dapat kontaknya gue dari teman-teman yang minjem kan? Bad newsnya adalah nggak bisa. Kalau kita sih kan, kalau kita pribadi dengan data kita kan pasti hati-hati. Nah masalahnya kan nomor kita di save orang lain. Kan kita nggak bisa ngatur orang lain tuh mau ngapain nomor kita. Tapi minimal mereka cuma tahu nomor kita, mereka nggak bisa mengakses foto-foto kita. Oh ya nggak iya mungkin kan? lah. Kalau begitu nggak mungkin. Nah cuman buat teman-teman ya. Kalau install aplikasi apa segala, gini loh, kenapa sih kayak gini tuh terjadi? Karena orang Indonesia tuh dua sifatnya. Satu, lebih baik mati daripada baca. Lebih baik mati daripada baca, Ya, oke. ya, pokoknya nggak tahu permission apa dipencetin aja gitu kan. Iya, baca panjang banget, udahlah, agree. Ya, agree gitu kan. Nah, padahal yang dipencetin, apakah Anda menyetujuin aplikasi ini melihat kontak Anda gitu ya. Ya, nomor 2, dia lebih baik mati daripada ngitung. Coba aja, saya tanya nih buat teman-teman, silakan ketik di komen ya. Pernah kredit motor, mobil, rumah, dibaca nggak itu perjanjian kredit? Kan nggak pernah toh.
Taunya kan tinggal tanda tangan aja kan. Tanda tangan, Tanda cicilan sini, sebulan paraf segini. sekian, taunya Iya. cicilan berapa apa Iya. segala kan. Nggak tahu yang lainnya seperti apa, nggak ngitung nggak apa segala. Pokoknya tahu-tahu ketika mau kelunasin tiba-tiba utangnya masih gede, kemudian teriak-teriak banknya riba. Lah lu kan udah tanda tangan. Banyak kejadian begitu. Jadi kalau orang sudah melihat istilahnya persetujuan di awal begitu transfer ya, masalah dia baca apa kagak. Itu kan salah orangnya. Salah orangnya memang korban. Nah, problemnya ada prosedur yang dilanggar. Kadang-kadang dia tuh cuma masukin doang, Nomor rekening. ya, belum send gitu loh. Udah ditransfer. Padahal mau minjemnya cuma 2 juta, ditransfernya 5 juta. Nah, Dengan seperti itu. ditransfer 5 juta dengan bunganya atau dendanya Sekian sekian bisa Nah, sampai 8 juta, totalnya jadi kayak gitu-gitu loh. Hmm. Ya jadi makanya kenapa kita ngebahas kalau ini adalah korban. Banyak sekali korban-korban pinjol. Kalau misalnya ada yang mau mengakali pinjol kasarnya kan, dia beli aja nomor baru, handphone baru yang tidak ada Nggak di kontak, ACC. pasti nggak akan di ACC tuh. Enggak. Dia pasti akan meng-ACC orang yang kontaknya banyak, Banyak, gitu. Terus mungkin dia bisa mengakses foto-foto, ih ada foto dia lagi makan di restoran ini, berarti ini orang mampu Ya. gitu kan. Kayak gitu-gitu sih. Ya intinya satu lah, jangan main yang kayak begitu aja. Lebih baik kalaupun butuh utang apa segala, manfaatkan produk negara. Kan ada KUR, kredit usaha rakyat, itu murah banget, itu paling murah. Iya. Nah, ataupun kartu kredit lah, itu oke. Jadi buat kalian yang saat ini adalah korban dari pinjol, ini korban ya, bukan lo emang minjem sengaja buat nggak bayar, ini korban. Kesimpulannya. Jadi kalau buat korban, kalau kena masalah, ingat ya, jangan nambah utang lagi untuk bayar utang. Udah lebih baik utang itu cut loss, hadapin, sambil pelan-pelan cari uang untuk membayar pokok, selesaikan saat itu juga. Karena kalau lu nambah, itu bukan solusi. Walaupun lu merasa itu solusi, ya, tapi itu bukan solusi. Itu akan membuat Anda terjerumus lebih dalam lagi. Malah bangkitnya susah. Tapi kalau satu bermasalah, lu cut loss dulu, ngadepin dulu, selesaiin, cepat bangkit. Nah itu, Iya. kalau dia korban. Terus buat pesen juga buat kawan-kawan yang di sini bos-bos, kemudian karyawannya ketika kena pinjol, jangan dibully, jangan malah dimaki-maki, jangan dikeluarin apa segala. Anda harus paham bahwa karyawan Anda itu korban. Iya. Nah, Anda harusnya kalau tadi udah nonton video ini udah paham lah Iya, SOP-nya iya. seperti apa. Iya. Oke guys, gitu aja pembahasan mengenai pinjol, dan bisa komen juga kira-kira dari Bro Roy Sakti ini nextnya kalau kita mau bahas-bahas mengenai tentang keuangan, kartu kredit atau apa, lu bolehlah komen lah ya, komen di bawah yang mau dibahas lebih lanjut apa gitu. Oke, thank you. Thank you, gua Kristinali, Roy Sakti. Jangan lupa juga follow TikToknya Roy Sakti, follow YouTube-nya. Mantap, keren-keren banget. Bye. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.